wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Monica Fitri 3119150 dan saya sendiri Ayu Widya Ningrum 3119073 ingin mempresentasikan tentang profesionalitas guru PAI. Sebentar, loading ya. Nggak bisa kebuka yuk. Nggak bisa, coba saya Ya, deh. di aku. Coba saya ya. PD apa PT? Kamu? Sebentar. PPT bisa nih. Bisa. Oh, udah. Oh, sama udah. Ya, terima kasih. Oke, langsung aja. Profesionalitas berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Profesionalitas itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan profesional sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kemudian, menurut Rice dan Bishop-Horrick dalam Badafal dan Glickman dalam Badafal, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida usnidal al-amru ila ghaira ahlihi fangtadir sa'ah," yang artinya, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Potongan hadis Bukhari ini menunjukkan betapa Nabi telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap profesionalisme karena menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sekiranya profesionalisme tidak penting, niscaya Nabi tidak memberikan peringatan sekeras itu. Kemudian, sebuah peringatan dengan nada seolah mengancam tersebut mengandung redaksi. Semacam ancaman ini diharapkan untuk umat Islam mementingkan profesionalisme tersebut dalam bekerja dan beraktivitas. Kemudian selanjutnya, kompetensi guru PAI. Next slide. Tolong. Sudah kan? Maaf. Belum muncul ya? Oh, berarti ada yang ngaco. Oke, lanjut aja. Ya udah. Guru yang profesional adalah pendidik yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari kata kompetensi yang berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru PAI yaitu wewenang seorang guru dalam menentukan pembelajaran PAI yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, baik di SD, SMP, maupun SMA. Kemudian, kompetensi guru PAI tak hanya unggul dalam kepribadiannya saja, tetapi
Seorang guru PAI hendaknya memiliki kemampuan pedagogis atau hal-hal yang mengenai tugas-tugas kependidikan seorang guru agama. Yang pertama, dari macam-macam kompetensi guru PAI, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yang dimaksud yaitu skill atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru dalam melihat kepribadian atau karakter anak didiknya dari berbagai macam aspek dalam kehidupan, baik moral, emosional, maupun intelektualnya. Pelaksanaan dari kompetensi ini kiranya dilihat dari bagaimana kompetensi seseorang guru dalam penguasaannya terhadap prinsip pembelajaran, yang diawali dari teori belajarnya sampai di mana seseorang guru harus menguasai bahan ajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Inti sikap seorang guru adalah dinilai dari kepribadiannya. Karena dengan kepribadian itulah yang akan menjadi penentu apakah guru tersebut akan menjadi pendidik atau pembina yang baik terhadap anak didiknya atau sebaliknya. Kemudian, kepribadian yang berwibawa serta berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru wajib memperlihatkan pribadi yang baik terhadap anak didiknya. Tidak hanya menggugurkan kewajibannya dalam mengajar di sekolah, melainkan di luar sekolah, juga guru tetap memperlihatkan pribadi yang baik menjadi panutan anak didiknya. Karena hal inilah yang akan menjaga wibawa dan citra guru sebagai seorang yang mendidik yang akan selalu diikuti oleh anak didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik dalam berkomunikasi dan bergaul dengan anak didiknya, sesama guru, dan pegawai lainnya yang ada di lingkungan pendidikan, serta wali murid dan masyarakat. Kemudian, kompetensi sosial seorang pendidik harus mampu menyesuaikan diri dengan bergaul bersama secara selektif dengan membangun interaksi sosial satu dengan lainnya, khususnya peserta didik, mampu bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga kependidikan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya, kompetensi profesional. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah faktor yang terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Meningkatkan mutu pendidik tidak hanya dengan menambah nilai kesejahteraan guru dalam bentuk menaikkan gaji dan memberi tunjangan khusus, melainkan yang paling pokok adalah profesionalitasnya. Kemampuan atau nilai kompetensi seorang pendidik terlihat pada tahap bagaimana guru mampu menerapkan sejumlah konsep asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan yaitu kompetensi guru dalam menjalankan tanggung jawab terhadap profesinya sebagai pendidik, yang mana dalam hal ini guru harus merencanakan, membudayakan, dan mengamalkan pembelajaran agama dan sikap akhlak yang mulia pada lingkungan pendidikan atau sekolah sebagai salah satu bagian dari proses pembelajaran agama. Kemampuan dalam mengelola potensi yang ada di lingkungan sekolah yang secara sistematis dalam menyokong pembudayaan dalam pengalaman agama dan komunitas atau kelompok di lingkungan pendidikan. Kemudian yang terakhir, kompetensi spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari kiprah guru agama Islam sebagai kiprah pokok guru pendidikan agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan sebagai berikut.
Yang pertama, menyadari bahwa mengajar ialah ibadah dan harus dilaksanakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, meyakini bahwa mengajar ialah rahmat dan amanah. Yang ketiga, meyakini sepenuh hati bahwa mengajar ialah panggilan jiwa dan pengabdian. Yang keempat, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar ialah aktualisasi diri dan kehormatan. Yang kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar ialah pelayanan. Dan yang terakhir, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar ialah seni dan profesi. Kemudian selanjutnya, profesionalitas guru PAI. Di sini ada 4. Yang pertama, memiliki kualitas mengajar yang tinggi. Guru pendidikan agama Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalitas di dalam mengemban tugasnya, sehingga di dalam dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki diri dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan pada zamannya. Yang kedua, profesionalitas ditunjukkan tidak hanya dalam kemampuan mengajar, tapi juga mendidik. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik untuk menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru dalam merangsang dan membentuk konsep berpikir, sikap jiwa, dan afeksi kemanusiaan peserta didik. Guru pendidikan agama Islam yang berkomitmen terhadap profesionalitasnya seharusnya tercermin dalam segala aktivitasnya sebagai murabbi, mu'alim, mursyid, mu'adib, dan mudaris. Sebagai murabbi, ia akan berusaha menumbuh kembangkan, mengatur, dan memelihara potensi, minat, dan bakat, serta kemampuan peserta didik secara bertahap ke arah aktualisasi potensi, minat, bakat, serta kemampuannya secara optimal melalui kegiatan-kegiatan penelitian atau eksperimen dan sebagainya. Kemudian, sebagai mu'alim, ia akan melakukan transfer ilmu atau pengetahuan serta melakukan internalisasi atau penyerapan ilmu, pengetahuan, dan nilai ke dalam diri sendiri atau peserta didiknya. Kemudian, sebagai mursyid, ia akan melakukan transiternalisasi akhlak atau kepribadian kepada peserta didiknya. Sebagai muadib, maka ia akan sadar bahwa eksistensinya sebagai guru pendidikan agama Islam memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan melalui kegiatan pendidikan. Yang selanjutnya, kemampuan guru dalam membentuk karakter peserta didik berdasarkan agama Islam. Pembentukan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap-tahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai pelaku dengan sikap atau esensi yang kuat untuk melaksanakannya. Baik terhadap Allah, dirinya, manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter peserta didik di kelas. Guru PAI menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan serta terbentuknya karakter siswa tersebut dikarenakan guru PAI sebagai sosok yang digugu dan ditiru, mempunyai peran yang penting dalam aplikasi pembentukan karakter di sekolah. Sebagai seorang pendidik, khususnya menjadi sosok figur dan patokan bagi terbentuknya karakter peserta didik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Monica. Dipersilahkan. Terima kasih, Ayu. Next slide, Pak. Yang selanjutnya ialah kriteria guru PAI yang profesional. Nah, di sini terbagi
dalam 6 poin ya. Jadi pendidikan agama itu kan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Karakteristik itu menuntut profesionalisme guru PAI semakin kompleks lagi. Karena itu profesionalisasi guru PAI paling tidak harus memenuhi beberapa macam kriteria. Yang pertama ialah memiliki kesadaran akan ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Dalam hal konteks ini, posisi guru PAI ialah sebagai manajer, kemudian guru PAI yang profesional semestinya harus mampu dia mengelola pembelajaran sebaik mungkin sebagai bagian dari tanggung jawab atau responsibility-nya. Kemudian Syafarudin menegaskan dalam manajemen pembelajaran menjadi tanggung jawab guru itu adalah berkenaan dengan pemahaman, kemudian peningkatan, dan pelaksanaan dari pengelolaan program pengajaran yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan secara efektif serta efisien. Nah, manajemen pembelajaran ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi pengelolaan tempat belajar, kemudian peserta didik, kegiatan pembelajarannya seperti apa, materi pembelajaran yang akan disampaikan bagaimana, kemudian sumber belajarnya dari mana, dan strategi dan evaluasi pembelajarannya itu mesti dikembangkan. Kemudian poin yang kedua ialah memiliki harapan akan keberhasilan pembelajaran bagi peserta didik. Sebagai guru PAI profesional tentu harus memiliki niat yang tulus dalam memberikan layanan prima kita ke peserta didik agar mereka secara agar mereka berhasil dalam mengikuti proses pembimbingan, pelatihan, kemudian pembiasaan yang kita kondisikan sebagai guru PAI. Kemudian guru PAI ini juga harus menyadari bahwa sebagian besar tenaga serta pikirannya itu ya perlu dicurahkan pada upaya mewujudkan keberhasilan kepada peserta didiknya, sehingga mereka mengikuti keinginan baik dari peserta didiknya, kemudian berusaha memenuhi kebutuhannya, dan selanjutnya ialah guru PAI ini harus melibatkan diri secara emosionalnya dengan menyelami perasaan serta problem-problem yang terjadi pada peserta didik. Terus berusaha keras memberikan solusi yang terbaik. Seperti apa? Poin yang ketiga ialah menunjukkan kemampuan beradaptasi pada kebutuhan peserta didik. Melalui pembelajaran yang dilakukan secara aktif, guru perlu mampu beradaptasi pada kebutuhan peserta didiknya, yaitu dengan memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu memperoleh pengalaman pembelajaran yang nyata serta otentik. Kemudian yang selanjutnya ialah yang keempat, memiliki motivasi pada pengembangan pengetahuan. Mengembangkan pengetahuan itu udah jadi rumus yang wajib bagi guru, karena itu dilakukan secara berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Bagi guru itu salah satu caranya untuk terus mengembangkan pengetahuannya dengan proaktif mengikuti pelatihan-pelatihan, salah satunya kemudian pengembangan profesi guru. Tujuannya apa? Ya tentu untuk menambah wawasan serta pengalamannya kan. Nah, program pengembangan profesi ini harus sering dilakukan secara berkala, karena di waktu-waktu aktif sekolah itu atau ketika kita mengisi liburan semester atau mengambil waktu kosong, sebenarnya pelatihan guru itu salah satu cara mengembangkan pengetahuan guru. Sebetulnya ada banyak cara lain, nah itu tadi adalah salah satunya. Yang kelima ialah memiliki komitmen pada tugas serta kewajibannya. Komitmen merupakan orientasi guru terhadap dunia pendidikan, di mana mereka itu bekerja. Komitmen itu guru diwujudkan dengan keterlibatannya mereka dalam pengajaran di sekolah dengan menjalankan tugas serta kewajibannya. Nah, yang keenam ialah menikmati pekerjaan dalam upaya membentuk karakter peserta didik. Sebagai guru PAI, dituntut mampu mendidik
peserta didik dengan maksimal sehingga berhasil membentuk kepribadiannya. Terus guru PAI juga sebagai figur tentunya keteladanan dan model percontohan khususnya bagi peserta didik, sehingga guru PAI juga harus memiliki ekstra kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan, baik ucapannya, kemudian perbuatannya, terus kelakuannya yang direalisasikan di dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah. Nah, guru PAI juga harus menyadari bahwa motif kerjanya ya membimbing, melatih, mendidik, membiasakan, mengajar, seperti itu. Kegiatan ini ya kita lakukan karena ibadah kepada Allah tentunya, sehingga kita bisa menikmati pekerjaannya dan berupaya mewujudkan dan menunjukkan sikap bekerja yang terbaik. Selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya mengenai syarat menjadi guru PAI. Menurut Atiyah Al-Brashi, sebagaimana dikutip oleh Samsul Nizar, memberikan batasan tentang karakteristik guru agama Islam itu seperti apa. Yang pertama, memiliki sifat zuhud, yaitu mencari keridhaan Allah. Yang kedua, bersih secara fisik, serta secara jiwanya, rohani dan jasmani. Kemudian yang ketiga, ikhlas dan tidak ria dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, bersifat pemaaf, sabar, kemudian sanggup menahan amarah, terbuka pada peserta didik, serta menjaga kehormatannya. Kemudian yang selanjutnya, mencintai peserta didik. Keenam, ialah mengetahui karakter peserta didik, knowing. Yang ketujuh, menguasai pelajaran yang diajarkan dengan secara profesional. Yang kedelapan ialah mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi dan mampu mengelola kelas. Yang kesembilan, mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Selanjutnya, Pak. Yang terakhir ialah pengembangan profesionalisme guru PAI. Itu terbagi dalam 5 yang disebut dengan KASAH: knowledge, ability, skill, attitude, dan habit. Guru sebagai jabatan profesional memegang peranan utama dalam proses pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu, guru dituntut agar selalu menjaga, meningkatkan, dan bahkan mengembangkan keahlian, kompetensi, dan profesionalitasnya. Nah, menurut tadi yang KASAH itu dicanangkan oleh Tati SB Amran, seorang profesional muda yang mengatakan bahwa untuk pengembangan profesionalitas itu diperlukan 5 poin tadi. Yang pertama ialah knowledge atau pengetahuan. Apa itu? Ya, ialah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Kemudian sedangkan ilmu pengetahuan ini juga ialah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan atau secara analisis. Jadi sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari, dialami oleh setiap orang. Namun pengetahuan seseorang itu mesti diuji dulu melalui penerapan di lapangannya seperti apa. Dan yang kedua ialah ability atau kemampuan. Terdiri dari 2 unsur, yaitu yang bisa dipelajari dari yang alami dan yang alamiah. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah orang menyebutnya dengan bakat. Jika hanya mengandalkan bakat saja tanpa kita mengembangkan atau mempelajarinya dan membiasakan kemampuan tersebut, maka tidak akan berkembang. Kemudian karena bakat hanya sekian persen saja menuju keberhasilan, dan orang yang berhasil dalam pengembangan profesionalisme ini ditunjang oleh ketekunan, kemudian dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, potensi yang ada pada setiap diri pribadi, khususnya seorang guru, harus terus diasah agar bisa terlihat. Yang ketiga ialah skill atau keterampilan. Merupakan salah satu unsur kemampuan yang bisa kita pelajari, baik itu guru atau profesi yang lain,
perlu dikembangkan, kemudian pada unsur penerapannya, kemudian suatu keterampilan merupakan keahlian yang sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan dalam pengembangan profesionalisme ini, tergantung pada jenis pekerjaannya masing-masing. Kemudian yang keempat ialah attitude atau sikap diri. Sikap diri seseorang terbentuk oleh bagaimana lingkungan yang mengitarinya atau di mana dia hidup. Oleh karenanya sikap diri perlu kita kembangkan dengan baik, bahwa kepribadian yang diperoleh dari pengalaman, kepribadian bukan terjadi juga secara tiba-tiba, tapi terbentuk melalui perjuangan hidup yang sangat panjang gitu, kurun waktunya tidak instan seperti itu. Kemudian yang kelima ialah habit atau kebiasaan diri. Adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan, yang tumbuh dari dalam pikiran kita. Pengembangan kebiasaan diri ini harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Jadi kebiasaan positif perlu kita terapkan terus-menerus agar itu menjadi suatu kebiasaan diri. Seperti itu. Kurang lebihnya, bagi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Bu Irsa berarti masuk dulu ya, sebentar. Tadi sudah dijelaskan sama pemakalah ya tentang kasah. Ya, kasah itu knowledge, ability, skill, attitude, dan habit ya. Nah di sini kalau kita lihat, tapi lagi azan nih nak, itu dulu ya, kita dengerin azan dulu. Ya Bu. Oke, tadi kan kasah ya, kasah itu singkatan dari knowledge, ability, skill, attitude, dan habit ya. Jadi di sini knowledge, pengetahuan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan ya, lalu dia juga harus mengembangkan gitu ya, mengembangkan dalam hal menambah wawasan ya, baik dia memperoleh dari membaca buku atau dia mengikuti seminar-seminar atau workshop. Lalu juga dia mengedepankan mampu mengedepankan
skala prioritas. Skala prioritas itu berarti jika guru itu profesional, guru itu bisa memanage waktunya gitu ya dengan baik. Jadi tugas yang wajib itu dikerjakan, lalu yang sunnah itu jika wajib sudah selesai, silakan yang sunnah dikerjakan, kan gitu ya. Lalu setelah itu Allahu Akbar. Setelah itu keterbukaan wawasan. Keterbukaan wawasan didapat dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari, gitu ya. Jadi tadi di awal menambah pengetahuan, ya. Lalu juga berarti kan kalau menambah pengetahuan menambah wawasan, ya. Lalu juga apa-apa yang kira-kira masih perlu kita pelajari dalam rangka untuk melengkapi daripada kompetensi kita, sah-sah saja untuk kita pelajari, gitu ya. Jadi momok di masyarakat yang mengatakan kalau guru PAI itu kuno gitu ya, atau guru PAI itu umpamanya mengajar dengan model metode ceramah aja, lalu membosankan dan sebagainya, itu kita tangkis gitu ya. Semua. Nanti belum. Lalu ability di sini berarti adalah kemampuan ya, kemampuan yang didapat melalui pembelajaran dan alamiah ya. Jadi pembelajarannya itu bisa kita peroleh melalui daripada buku yang kita baca, atau secara alamiah kita bisa melihat dari pengalaman-pengalaman, atau kita melihat dari kehidupan atau pengalaman orang lain, seperti itu. Lalu kebiasaan alamiah identik dengan bakat ya. Jadi kadang begini, kebiasaan di diri kita. Jadi gini, sebagai contoh, umpamanya anak kecil itu lebih sering sukanya menggambar aja gitu ya, berarti dia ada bakat untuk menggambar. Lalu anak kecil itu sukanya umpamanya main bola aja, nggak boleh lihat bola dia sudah heboh lah gitu ya, berarti dia ada bakat lah gitu untuk menjadi atau punya hobi sepak bola ya. Itu bisa dilihat dari seperti itu. Tapi ada bakat yang memang harus dipelajari gitu, yang harus dipelajari, yang harus dipelajari, dipraktekkan, dikuasai gitu ya. Beda dengan bakat yang memang identik gitu ya. Lalu pengembangan profesional guru harus topang dengan ketekunan ya, ketekunan mengasah kemampuan gitu ya. Berarti memang tadi berhubungan dengan ilmu pengetahuannya, di mana kalau kita sebagai seorang guru terus kita melengkapi diri kita dengan mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain, atau mungkin studi banding ke sekolah lain, sehingga kita mendapatkan satu pencerahan tersebut yang bisa kita aplikasikan ke sekolah kita. Ya, lalu bicara dengan skill, tadi di sini kan ada pengetahuan, ada kemampuan gitu ya. Apakah di dalam melaksanakan tugas daripada seorang guru itu mengajar, apakah dia sudah menjalankan dengan baik gitu ya. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru profesional itu berjalan sesuai dengan rancangan pelaksanaan maksudnya RPP gitu ya. Lalu juga guru di sini kan bisa menjadi pengajar, bisa menjadi pemimpin ya, motivator gitu ya, lalu evaluator ya, lalu sebagai konselor ya. Jadi berarti menerima atau mendengarkan keluh kesah atau permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa-siswinya. Lalu juga keterampilan ini juga penting, di mana sebagai penguat daripada skill guru dalam proses pembelajaran. Itu diantaranya adalah skill. Lalu attitude ya, di mana guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Lalu juga guru itu harus ramah, guru itu harus humanis gitu ya. Jangan sampai kita kadang-kadang ada permasalahan, kita jengkel di rumah, dibawalah ke sekolah gitu ya. Sehingga anak itu
kena amarah kita, lalu kita agak-agak sensi hari itu gitu ya. Tapi kalau sensi karena PMS ya mau head ya itu memang sudah kodratnya si perempuan ya. Kadang-kadang perempuan tuh kalau lagi mau datang bulan itu agak sensitif gitu ya. Jadi agak sensitif, nggak boleh ke toilet dikit istilahnya dia bisa tersinggung gitu ya seperti itu. Nah, jadi harus seperti itu kurang lebihnya. Lalu dari sisi kebiasaan di sini kan kebiasaan yang tumbuh. Jadi kalau seandainya kita mendidik anak kita di rumah ya dengan manggil dari jarak jauh lalu teriak-teriak gitu ya. Jadi sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Lalu anak-anak tersebut akhirnya meniru apa yang kita lakukan. Ayah ibunya kalau manggil anaknya suka teriak-teriak gitu ya. Tidak menghampiri, bukan maksudnya dari jarak yang dekat gitu ya. Jadi akhirnya anak pun akhirnya teriak-teriak pula ya. Itu kadang-kadang kebiasaan yang kadang kita tanpa sadari ya. Lalu pengembangan diri juga dilandasi oleh kesadaran dalam hal apa? Karena yang namanya mengembangkan diri itu tidak instan. Mengembangkan diri itu membutuhkan proses yang kontinu. Gitu. Ya, sama seperti halnya kita mendidik karakter siswa-siswi kita itu kan harus kontinu gitu ya, harus terus-menerus. Atau umpamanya ada sesuatu yang kira-kira janggal kita lihat atau kebiasaan yang kira-kira kurang baik, nah itu kita harus ingatkan anak tersebut gitu ya, seperti itu. Lalu juga satu lagi di sini kebiasaan diri ya, cerminan daripada bagi peserta didik. Jadi yang tadi seperti saya bilang, guru itu digugu dan ditiru. Jadi yaitulah ya, kalau gurunya kencing berdiri, murid kencing berlari, istilah pepatah mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin saya mau bertanya sama pemakalah. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang ini yang di slide 7 tadi saya lihat ada syarat menjadi guru PAI tadi. Yang namanya syarat kan berarti kriteria-kriterianya harus terpenuhi semua gitu. Bagaimana bisa misalnya kalau ada 1 atau 2 nggak terpenuhi, apakah masih qualified untuk jadi guru PAI? Itu pertanyaannya kepada pemakalah. Makasih. Boleh bertanya. Pemakalah silahkan. Jadi kalau syaratnya kurang, katanya Mas Naga, apakah bisa dikategorikan menjadi guru PAI yang profesional gitu ya? Karena tadi ada beberapa item tuh, ada 9 ya, atau berapa tadi kurang lebih. Silakan M. Ilyas ya, mau menanya juga. Menyambung pertanyaan dari Pak Naga tentang yang syarat-syarat itu, jika bentar Bu, gini ya Bu, lagi komat. Apakah semua seseorang, bukan semua sih, seseorang apakah bisa menjadi guru PAI dengan syarat-syarat tersebut? Contohnya saya nih kan, saya itu nyebrang gitu, saya basicnya farmasi, nyebrang ke dunia pendidikan. Jadi pertanyaan yang dari Pak Naga itu farmasi. Sangat menarik. Iya. Oh, dari farmasi, hebat ya. Jadi menguasai obat nih. Berarti Bu Irsa bisa nanya ya.
Jadi saya nggak usah konsultasi ke dokter kulit kali ya, ke Premier. Mahal ini. Mendingan ke Mas Ilyas aja ya. Iya, jadi persyaratan itu sangat, kalau menurut saya sih sangat ini apa namanya? Ada 9 kan banyak amat ya gitu kata saya. Harus ikhlas, harus zuhud, harus punya kompeten gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan banyak ibarat kata dalam ini guru-guru yang dadakan langsung gitu. Contohnya kayak pelatihan gitu kan. Ikutin pelatihan, tiba-tiba dia bisa gitu. Sedangkan kita nih yang belajar dari nol gitu kan, nggak ada dari nol, yang dari tidak tahu dengan sampai tahu gitu metode-metodenya gitu kan, itu apakah akan bersaing gitu dengan si yang cuma pelatihannya saja gitu. Itu saja pertanyaannya, bagaimana kita sebagai yang asli murni dari yang dari nol kita dapat, hingga kita kan tahu metode-metode apa yang akan diberikan kepada si murid, pendekatan apa. Nah, cara kita itu untuk lebih unggul dari yang cuma hanya sebagai latar belakangnya dari non formal, kita kan formal nih, gitu. Bagaimana langkah-langkah kita supaya lebih unggul dari mereka gitu, itu saja. Terima kasih. Oke, pemakala bisa langsung jawab atau Bu Irsa yang jawab. Bapak belum lama. Kalau tadi gini, tadi kan ada beberapa syarat-syarat. Memang syarat itu kan berarti merupakan namanya dia syarat ya. Berarti kalau kita kayak melamar pekerjaan ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi pekerjaan berarti kita backlist, kan seperti itu ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut bisa saja ya individu atau personal tersebut mengajar, tapi ada catatan gitu ya. Ada catatan dalam hal berarti dia harus terus apa ya istilahnya ditatar gitu ya, dia harus dibina gitu ya. Jadi itu tugasnya kepala sekolah sebenarnya. Kadang-kadang begini, tidak kita bisa pungkiri ya, kadang dalam prakteknya gitu ya, kalau kita kekurangan guru kan akhirnya ambilnya seperti itu kadang-kadang karena waktu yang mendesak dan tidak ada waktu lagi, sehingga guru yang ada difungsikan. Umpamanya sebagai contoh dia guru PKN tapi dia menguasai gitu, maksudnya dia ada background seorang ustadz gitu ya, lalu dia pernah dulunya pernah nyantri gitu ya, tapi dilalah mungkin banting setir dia umpamanya kuliahnya ngambil umum umpamanya, itu kan sah-sah saja, bisa saja terjadi. Berarti ada skill lain yang bisa dikuatkan oleh tadi gitu, jadi dia layak menjadi guru PAI meskipun sarjananya umpamanya PKN gitu ya, tapi dia backgroundnya adalah dari umpamanya pesantren gitu. Nah itu bisa ya, itu bisa sebagai contoh. Lalu kalau dalam kriteria beberapa item tadi, kalau di slide saya tuh ada 9 gitu. Terus ada 1-2 yang belum terpenuhi, itu berjalan dalam proses gitu ya, dalam proses, karena kembali lagi kepada tidak ada manusia yang sempurna. Yang lulusan PAI aja belum tentu juga bisa kita jamin gitu ya, bisa kita jamin dia profesional ya. Seperti tadi Mas Ilyas bilang, saya backgroundnya ini sehingga saya seperti ini gitu. Apakah tadi pertanyaan Mas Naga itu sangat bagus gitu ya, apakah layak? Nah itu tadi jawaban Bu Irsa. Jadi kita backgroundnya beda, tapi kita berangkat dari umpamanya keluarga yang agamis gitu. Lalu kita menguasai ilmu-ilmu agama, kenapa enggak gitu loh ya. Jadi kan berarti di dalam diri kita, selain tadi sebagai contoh Mas Ilyas, dia mempunyai background farmasi, lalu dia ngambil S1 PAI. Mungkin backgroundnya sebelumnya itu umpamanya Mas Ilyas itu sekolahnya di Sanawiyah, terus di Aliyah, atau mungkin di lingkungan keluarga yang agamis, sehingga poin-poin tadi yang ada menjadi syarat seorang guru PAI itu terpenuhi tanpa
gitu ya tanpa bukti dari selembar ijazah yang notabene adalah umpamanya jurusan PAI, umpamanya sebagai contoh seperti itu. Karena begini juga, banyak kita temukan di lapangan ya, dia seorang guru, dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai tahfiz Al-Quran, dia menguasai hadis, tapi attitude-nya itu tidak menggambarkan dia seorang ustadz, gitu ya. Jadi dia di kelas tuh bahasanya lo gue, ya, lalu anak kalau dia nggak suka dia main timpuk aja pakai penghapus gitu. Wah, pokoknya gergetan lah saya itu. Akhirnya kalau nggak salah saya pernah cerita enggak ya, akhirnya kita bina masih terus terulang lagi kalimat kasar-kasar kepada si pendidik yang tidak mencerminkan mata pelajarannya dia gitu. Akhirnya kita pulangkan ke yayasan. Kalau dipulangkan ke yayasan kan berarti secara halus kita keluarkan dari institusi kita seperti itu. Nah, itulah contohnya ya, salah satunya. Dia mungkin memenuhi itu semua, tapi ternyata begitu di prakteknya ternyata dia tidak punya attitude gitu loh. Ya, attitude-nya minus gitu ya. Jadi boleh dia kalau kita adu ilmunya oke gitu ya. Suaranya bagus gitu ya. Bahkan saya lihat di YouTube di salah satu masjid dia ada di situ. Ya, orang nggak tahu tuh attitude-nya dia minus gitu ya. Ya, tapi ya satu sisi mungkin dia punya kelebihan ya, skill-nya ya itu gitu ya. Tapi di satu sisi kalau dia masuk kelas dia nggak bisa mencerminkan seorang guru gitu ya, karena guru itu kan digugu dan ditiru. Guru itu harus humanis ya. Guru itu harus humanis. Sebagai contoh begini, kita temukan peserta didik kita tertidur gitu ya. Kita masuk kelas, peserta didik kita tertidur. Jangan kita bangunkan dulu. Biarkan dulu 5 menit 10 menit. Kita jadi berprasangka seperti ini. Barangkali ini anak semalam tidurnya malam. Barangkali ini anak semalam membantu dagang orang tuanya. Barangkali anak ini kurang sehat. Sebagai contoh seperti itu. Nah, jadi kita berbuka sangka yang baik gitu ya. Macam itu. Macam itu. Terus ya, agar umpamanya ada kurang lebihnya bisa ditutupi oleh kelebihannya seperti itu. Mungkin itu kali jawaban dari saya. Ada yang mau menambahkan? Kayaknya saya harus izin nih. Harus izin keluar dari Zoom, bisa dilanjutkan sama-sama diskusinya. Saya ada tamu nih. Ada calon saya datang. Ada calon saya datang. Oh my God. Sebentar saya lihat dulu. Maaf ya, saya ada tamu. Salman, calonnya nggak datang Salman. Kosong ya? Ya, oke. Gimana? Kita mas samina wa ta'na aja, Bu. Kalau memang sekiranya nggak apa-apa, nanti kita lanjut untuk diskusi insya Allah. Tetap berjalan. Putus suaranya. Putus ya? Putus Mas. Ini saya tadi mental nih, ngilang.
Memang sinyal saya dari tadi pagi gini nih, saya Zoom juga di kelas Trisakti ngilang-ngilang melulu. Nggak ngerti saya. Kayak orang mau hujan. Gimana teman-teman? Mungkin Ya, silakan ada dilanjut kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing gitu. Karena memang begini juga, ada pertanyaan dari kelas lain ya, begini. Guru profesional itu kadang tidak profesional. Sebagai contoh, kalau ada sertifikasi mau turun, dia heboh gitu ya. Ngurusin berkas sampai ninggalin kelas kadang-kadang. Dana hibah mau turun, heboh juga ngurusin berkas. Itu yang terjadi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, itu bukan rahasia umum lagi itu. Kelas ditinggal, my God, gara-gara karena uang mau turun seperti itu. Ya. Iya apa iya? Iya, Bu. Kalau pernah yang disampaikan dosen Ini mungkin gini Mas, 5 menit lagi saya tutup ya. Saya silahkan kepada kalian untuk diskusi langsung gitu ya. Coba silahkan. Silakan teman-teman. Mungkin ada tambahan tadi dari pertanyaan Saudara Muhammad Ilyas atau mungkin Saudara Naga Kunadi. Intinya tadi yang syarat itu mungkin sambil berproses kali saja. Ya. Sambil berproses menyempurnakan diri untuk memenuhi kriteria yang 9 itu. Yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Kalau untuk yang Saudara Muhammad Ilyas, sepemahaman saya kan mungkin dari segi kemampuan bervariatif ya, karena kan itu bermacam-macam. Namun dari segi tadi kan ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Salah satunya tadi kompetensi profesional. Nah, profesional itu biasanya kan dari segi administrasi, dari segi jurusan, ya, pokoknya dari segi kita kan belajar tentang metode, media, semua tujuan pembelajaran, semua kita pelajari gitu. Itu enggak dipungkiri pasti dari segi keprofesionalitasan kita akan lebih mendominasi gitu Bang Ilyas. Gitu. Nah, mungkin ada mereka yang memang maksudnya beda ya, lintas jurusan tapi mereka bisa mengajar gitu ya. Nah, mungkin kalau dari segi pengalaman itu kan semua proses pengalaman. Kita ahli dalam bidang tersebut ya, sepemahaman saya itu karena berproses dari pengalaman jam terbang gitu. Kalau salah satu penelitian itu mengatakan kalau kita mau ahli dalam bidang tersebut, tapi kalau Padang udah nggak ada kali, minimal harus 10.000 jam. 10.000 jam kita rutin dalam bidang tersebut gitu. Jadi kalau dalam sehari kita ngajar 7 jam, kurang lebih 5 tahun, baru kita bisa dikatakan orang yang ahli lah dalam bidang tersebut gitu. Itu kalau yang saya pernah pahami gitu. Kalau kita mau ahli, kita mau mendominasi, ya intinya terus latih. Gitu. Ya, kalau dalam penelitian itu minimal 10.000 jam. Ya, kurang lebih kalau kita pecah selama sekian hari itu jumlahnya hampir 5 sampai 6 tahun. Gitu. Selama 7 jam atau 5 jam. Insya Allah bertahap Bang Ilyas, yang penting jangan takut. Ya, seperti itu. Benar yang disampaikan Mas Salman ya, seperti itu. Bahkan sekarang gini juga, untuk mendapatkan NUPTK ini sekarang agak susah. Gitu ya, agak susah. Waktu beberapa tahun sebelum saya meninggalkan sekolah gitu ya, itu agak susah. Itu ada syarat-syaratnya, harus berapa tahun gitu, lalu menjadi guru tetap yayasan gitu ya, harus ada SK dari yayasan menunjukkan dia adalah guru tetap yayasan, seperti itu ya. Jadi mungkin dari honorer lalu menjadi guru tetap yayasan. Begitu pula dengan status dosen. Kenaikan jabatan, asisten ahli, lalu ke lektor kepala. Nah itu sekarang agak susah, gitu ya, agak susah. Tapi kembali lagi niat kita di awal, gitu ya. Memang semua itu tidak bisa instan, semua itu melalui proses, gitu ya. Meskipun kadang satu sisi mungkin si A lebih menguasai dari si B, tapi si B memulai karir dari nol, gitu ya. Nah itu kan nggak bisa kita samakan gitu ya, nggak bisa kita samakan, seperti itu kurang lebih.
Jadi kalau memang ada yang kurang-kurang, ya bisa ditambahkan tadi saya bilang studi banding, lalu dibina gitu ya oleh kepala sekolah, oleh yayasan gitu seperti itu. Dan sekarang kan sudah ditetapkan guru itu harus linier dalam jabatannya gitu ya, tidak bisa sembarangan. Apa sih istilahnya, umpamanya guru ini terus nabrak jadi guru ini nabrak guru ini, itu kadang-kadang kepentok juga nanti pada saat mau sertifikasi gitu, biasanya seperti itu. Jadi bahkan ada guru-guru negeri yang akhirnya wajib mengambil mata pelajaran yang diampuh dia gitu, seperti itu, dikarenakan backgroundnya dia tidak mewakili gitu, seperti itu gitu, seperti itu ya. Oke, silakan didiskusikan lagi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berpendapat, Saudara Siti Daria, Saudara Telaini, silakan. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi guru yang profesional ya. Insya Allah. Bertahap. Dikit aja. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan menjadi guru yang profesional, yang memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya. Supaya apa ya, tidak nabrak istilahnya. Tidak nabrak, terus tadi seperti yang contoh saya gambarkan gitu ya, dia menguasai tapi ternyata di dalam prakteknya malah berlawanan gitu ya, tidak mencerminkan attitude-nya itu seorang ustadz gitu ya, seorang guru yang agamis gitu, atau seorang guru yang memahami nilai-nilai daripada PAI itu sendiri gitu, seperti itu. Karena juga sekarang kan dituntut PAI itu harus kebaharuan, harus kekinian ya, lebih kreatif, inovatif gitu ya. Jangan PAI yang hanya metodenya ceramah aja gitu ya. Itu coba kita hindarkan ya. Memang diawali kita memang di kelas dengan ceramah gitu ya. Dengan ceramah karena kan kita mau memberikan teori gitu ya. Memang nggak lepas daripada yang namanya kita berkomunikasi dua arah dengan audiens gitu. Setelah itu baru kita memakai metode apa yang kita pilih. Apakah kita dengan role play, apakah kita dengan problem solving, apakah kita dengan apa ya, umpamanya mungkin kita buat drama ya atau apa gitu. Ini buat abang itu kali. Sendoknya mana? Mungkin jika teman-teman nggak ada tambahan, ya, iya Ibu. Baik. Ya, Mas Salman saya izin ya. Baik Bu, baik. Tadi saya minta sama siapa nih tadi PJ kelasnya, tolong dikasih iya Zahra, tolong dikasih tahu siapa yang tidak hadir gitu ya. Ya, saya mohon izin dari Zoom ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.